Assalamualaikum teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Santi Srinini. Saya mahasiswi dari Institut Teknologi Ahmad Dahlan, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan tentang materi KDRT untuk tugas muamalah dengan dosen pengampu Ibu Yudi. Sebelumnya, apa itu KDRT? KDRT ialah kekerasan dalam rumah tangga, disingkat KDRT. KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap kebutuhan fisik, psikis, dan harmonis hubungan. Apakah sudah ada peraturan dan kebijakan untuk KDRT? Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT, disahkan pada 22 September tahun 2004. UU ini melarang tindakan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga, keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu dalam menetap dalam rumah tangga tersebut. Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Semua itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Siapa saja yang menjadi lingkup dan dilindungi oleh Undang-Undang PDKRT? Pasal 2 UU PDKRT menegaskan bahwa ruang lingkup dari undang-undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi pihak-pihak sebagaimana di bawah ini. Yang pertama, suami, istri, dan anak. Dan yang kedua, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, baik karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Dan yang terakhir, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut. 3 poin itu termasuk ke dalam siapa saja yang menjadi lingkup dan dilindungi oleh UU PDKRT. Saya kali ini juga akan membahas apa sih pandangan Islam tentang KDRT. Pandangan Islam terhadap KDRT ialah tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Islam dikenal dengan istilah nusyus atau durhaka. Nusyus adalah salah satu perbuatan yang sangat larang dalam agama atau bisa kita ketahui biasanya haram. Nusyus lazimnya dipahami sebagai bentuk praktik kedurhakaan istri terhadap suami. Padahal sebenarnya nusyus bisa dilakukan masing-masing pihak, istri maupun suami. Apa saja bentuk kekerasan pada KDRT? Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau General Recommendation Nomor 19 Tahun 1992 CEDAW Commit menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang sangat kuat di dalam masyarakat. Jadi untuk pemahaman KDRT ini tidak hanya pada laki-laki untuk perempuan, tapi juga perempuan terhadap laki-laki, karena KDRT ini pandangannya persetaraan gender. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di UU PDKRT adalah meliputi kekerasan fisik pasal 6, kekerasan psikis di pasal 7, kekerasan seksual di pasal 8, dan penelantaran rumah tangga di pasal 9. Apakah korban KDRT memiliki hak sebagai korban? Oh, tentu punya. Sesuai dengan pasal 10 UU PDKRT, pasal 10 di PKDRT, maka korban KDRT memiliki hak sebagai korban diantaranya. Yang pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dan dari pengadilan. Yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kewajiban masyarakat terkait mengenai KDRT? Masyarakat tentu harus mempunyai kesadaran terhadap KDRT di dalam lingkungannya. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk 1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada korban. Yang ketiga, memberikan pertolongan darurat. Dan yang terakhir, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Seperti yang dilansir dalam situs childwelfare.gov, ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya KDRT. Apa saja sih faktor-faktor yang penyebab terjadinya KDRT? Di sini saya akan membahas. Faktor utamanya yaitu riwayat keluarga. Biasanya perilaku kekerasan dalam rumah tangga mengalami atau menyaksikan secara langsung perilaku serupa oleh orang tuanya. Yang kedua, uang dan kesehatan atau biasa kita sebut juga faktor ekonomi. Ketersediaan uang dan kesehatan. Ketika dua hal penting itu terganggu, kekerasan dalam rumah tangga umum terjadi. Katakanlah seorang individu memiliki pengalaman hidup negatif, menganggur atau kesehatannya memburuk. Sebagai pelampiasan kecewa, biasanya orang terdekat menjadi sasaran amarah dan timbulnya KDRT. Yang ketiga, pengaruh media. Berbagai media, terutama TV, memiliki peran besar atau maraknya KDRT. Melalui misalnya, ketika Anda dan pasangan terlibat adu mulut, dengan dituntun cara itu dengan resolusi konflik, suami dan istri biasa menonton sinetron yang biasanya ada sifat-sifat KDRT. Dan pada saat suami dan istri terjadi konflik, biasanya suami akan menirukan apa yang biasa ia lihat di dalam sinetron tersebut. Jadi untuk suami istri yang ada di rumah, hati-hati kalau untuk melihat sinetron. Saya tidak melarang untuk menonton sinetron, tapi tolong terapkanlah yang baik dan pisahkanlah yang negatif. Yang keempat, resolusi konflik. Sesungguhnya resolusi konflik termasuk keahlian yang sangat membantu pasangan suami istri. Misalnya ketika Anda dan pasangan terlibat adu mulut, dengan resolusi konflik Anda mengatasi situasi dan membicarakannya di beberapa titik. Masalahnya, jika Anda kesulitan menjalin komunikasi, reaksi pertama mungkin dengan menyerang agar pasangan mau mendengarkan argumen Anda. Jadi untuk ini jangan ditiru ya. Yang terakhir, narkoba dan alkohol. Ini faktor yang sangat amat mendukung terjadinya KDRT. Penyalahgunaan obat dan alkohol itu biasa terjadi pada pelaku KDRT. Biasanya suami pulang dengan keadaan mabuk dan dia melihat istrinya selalu menjadi emosi, dan karena di bawah pengaruh alkohol tersebut si suami melakukan tindakan KDRT. Dan apa saja sih sanksi dan tindakan yang dikenakan kepada pelaku KDRT? Pengaturan sanksi di dalam undang-undang ini terdapat di dalam bab 8 tentang ketentuan pidana pasal 44 sampai 53. Di mana sanksi yang cukup meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat, maksimal dihukum penjara 10 tahun. Dan yang menyebabkan korban meninggal dunia, maksimal 15 tahun penjara, dan termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugur atau matinya janin dalam kandungan, di penjara 20 tahun. Bagaimana angka KDRT yang ada saat ini? Data dari catatan tahunan Catahu Komnas Perempuan pada tahun 2020 mencatat bahwa KDRT atau rumah personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 1.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%. Dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, diantaranya kasus KDRT tersebut, di dalamnya adalah kekerasan seksual, marital rape, dan incest. Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah incest dengan jumlah 822 kasus. Untuk kesimpulannya, KDRT atau yang biasa kita sebut kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga.
Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan secara dini, melakukan pendidikan agama, pendidikan mengenai HAM dan anti kekerasan di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Silahkan like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.